Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, KM silakan untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa, mulai. Oke. Terima kasih KM yang udah memimpin doa ya. Sebelum kita mulai ke kegiatan pembelajaran, Ibu minta kalian cek dulu kerapihannya, bajunya sudah rapihkah, alat tulisnya sudah disiapkan. Ya, masih ada sampah di bawah mejanya tidak? Ya, kalau Ibu lihat sepertinya kelas ini udah rapi ya, udah bersih ya. Berarti ini menunjukkan tiketnya sudah bisa mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Terima kasih. Kemudian Ibu absen dulu ya. Pertama Agung sakit. Aisyah hadir. Aldi hadir. Alpina hadir. Alwan hadir. Aljena hadir, Bu. Charsi hadir, Bu. Fajri hadir, Bu. Gintan Yohana hadir. Tarsi hadir, Bu. Tingga hadir. Riswatun hadir, Bu. Lutfi hadir. Mahroh hadir. Maya hadir, Bu. Muhammad Angga hadir, Bu. Muhammad Aziz Fajar hadir. Mutiara hadir, Bu. Nadia hadir, Bu. Aisyah hadir. Najwa hadir. Nur Fadilah hadir, Bu. Rifki hadir. Sakir. Saiful Zabar hadir. Santi hadir. Serap. Siti Almina hadir. Siti Nur Fadilah hadir, Bu. Tia hadir, Bu. Tiara hadir, Bu. Jahra hadir. Oke. Baik, yang nggak masuk berarti 2 orang ya, Agung sama Riki. Sakit ya, Agung sama Riki sakit. Kita doakan mudah-mudahan Agung sama Riki lekas sehat, bisa kembali belajar bersama kalian lagi, dan mudah-mudahan kalian juga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, kemudian pertemuan sebelumnya masih ingat ya kita sudah mempelajari materi apa? Sebelumnya materi apa? Pengeluaran. Oke, baik ya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari materi sistem pengeluaran, bahwa di dalam sistem pengeluaran pada manusia itu ada 2 ya. Masih ingat ada sistem ekresi dan ada sistem sekresi. Betul ya. Bahwa sistem ekresi itu adalah pengeluaran zat sisa yang sudah tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Ya, maka ini harus dibuang. Kalau nggak dibuang gimana, Bu? Kalau nggak dibuang maka dia akan jadi racun buat tubuh kita. Ya. Sementara yang kedua ada lagi sistem sekresi. Nah, kalau sekresi ini adalah pengeluaran zat, tapi si zat ini akan digunakan lagi oleh tubuh. Ya. Nah, itu bedanya antara sekresi dan ekresi. Nah, kemudian kemarin juga Ibu sudah menjelaskan materi tentang sistem ekresi ya. Bahwa di dalam sistem ekresi ada organ yang terlibat. Apa aja yang terlibat organnya? Ada paru-paru, kulit. Ya, masih ingat nih ginjal mengeluarkan apa? Urin. Hati mengeluarkan? Ada paru-paru, dia mengeluarkan? Karbon dioksida. Ada kulit, dia mengeluarkan? Oke, tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih, masih ingat ya bahwa ini adalah organ-organ yang terlibat dalam sistem ekresi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih sistem ekresi, tapi kita akan membahas gangguan pada sistem ekresi. Ya, yang pertama akan dibahas adalah gangguan pada ginjal. Ya, sebentar ini kok lobet. Oke. Oke, nah
Jadi materi sekarang itu adalah gangguan sistem ekresi ya. Jadi setiap organ ekresi itu memiliki resiko penyakit yang mengintainya. Ya, oleh karena itu kita berupaya menjaga kesehatan sistem ekresi yang dapat dilakukan dengan mencukupi kebutuhan cairan, kemudian juga tidak menahan kencing dan membatasi asupan garam. Ya. Kemudian ini ada tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan hari ini. Ya, jadi melalui pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, peserta didik diharapkan dapat menganalisis gangguan atau kelainan pada sistem ekresi yang menyebabkan penyakit dan mengkaitkannya dengan bioproses pada sistem ekresi manusia dan menyajikan hasil analisis tentang gangguan atau kelainan tersebut dengan menekankan aspek berkomunikasi, berkolaborasi, dan percaya diri dengan tepat dan benar. Jadi ini adalah tujuan yang harus kita capai pada kegiatan pembelajaran hari ini. Ya. Kemudian kalian udah duduk berkelompok? Sudah. Kelompoknya kemarin udah ibu bagi ya. Kelompoknya udah ibu bagi, sudah duduk berkelompok. Kemudian tolong perhatikan, ini ibu punya video nih. Tolong diperhatikan dulu ya. Kebelet titik itu perasaan yang super gak enak. Ditahan katanya bahaya buat tubuh kita, tapi kalau dikeluarin rasanya nanggung satu episode lagi. Perdebatan batin ini kadang suka bikin kita risih dan bertanya-tanya sendiri juga. Emang apa sih yang bakal terjadi sama tubuh kita kalau kita nahan pipis? Sederhananya, bayangin inilah bagian dalam tubuh kita yang ngurusin soal pipis. Cairan kuning yang disebut urin ini sebenarnya kumpulan zat-zat yang udah gak dibutuhin lagi sama tubuh kita. Kalau udah diisi penuh, otak kita bakal merespon dengan bikin kita biar jadi kebelet. Otak di sini lalu berperan jadi satpam buat menjaga biar gak ada yang keluar tiba-tiba. Dan begitu akhirnya ketemu toilet, itulah rasa leganya sesungguhnya. Oke. Terus emangnya seberapa lama kita bisa nahan pipis? Dan apakah itu bahaya buat tubuh kita? Ternyata tubuh kita bisa nahan sampai berjam-jam. Tapi kalau sampai keseringan dan kelewat lama, ini bisa jadi penyakit loh. Malah pernah kejadian ada orang yang ikut lomba banyak kebanyakan minum air sambil nahan pipis, badannya jadi keracunan air dan akhirnya meninggal. Bahkan di kasus-kasus langka, kandung kita itu ibarat jadi balon yang begitu kepenuhan bakal meletus. Makanya kalau kita lagi gak ikut ujian penting yang larang kita buat ke toilet, mending kalau obat langsung aja dari toilet terdekat. Sebenarnya bukan hanya menahan buang air kecil aja yang bisa menyebabkan penyakit yang menyerang organ sistem ekresi. Seperti yang sudah kamu ketahui, organ sistem ekresi nggak cuma ginjal aja, tapi juga ada kulit, paru-paru, dan hati. Nah, keempatnya harus kita jaga agar kita tidak mengalami macam-macam gangguan sistem ekresi. Setelah ini, coba deh kamu diskusikan apa aja macam-macam gangguan pada sistem ekspresi manusia. Oke ya, satu lagi. Kebelet. Pemirsa setia Neuron Channel, pada bulan Oktober 2022 terjadi peningkatan kasus gagal ginjal misterius. Kemenkes dan BPOM memberikan instruksi untuk menghentikan peresepan dan konsumsi sediaan obat sirup karena dicurigai obat ini yang menjadi penyebabnya. Apa sebenarnya gagal ginjal misterius? Dan apa hubungannya dengan obat sirup? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kami kupas secara tajam, setajam omongan tetangga. Tajam menurut netizen. Kasus gagal ginjal misterius sebenarnya diistilahkan sebagai gangguan ginjal akut progresif atipikal disingkat GGPA dan juga kadang diistilahkan sebagai acute kidney injury atau AKI. GGPA bukanlah penyakit baru, namun kasusnya mulai naik di Agustus 2022 dan melonjak drastis pada Oktober 2022. Lonjakan kasus GGPA atau AKI secara tiba-tiba ini terjadi pada anak-anak berusia 6 bulan hingga 18 tahun. Pada tanggal 5 November, sudah terdapat 325 kasus GGPA. 178 diantaranya meninggal dunia, sebanyak 100 buah anak sembuh. Lonjakan kasus ini tidak hanya terjadi di Indonesia,
melainkan juga di Gambia pada September 2022 yang melibatkan 66 anak. GGPA memiliki gejala yang umum seperti diare, mual dan muntah, demam selama 3 hingga 5 hari, batuk pilek, dan sering mengantuk. Satu tanda khas yang membedakannya dari kondisi lain yaitu jumlah urin atau buang air kecil makin sedikit, bahkan tidak bisa buang air kecil sama sekali. Lalu, apa yang menjadi penyebab GGPA? Pada September 2022, Kemenkes dan IDAI bekerja sama untuk mengetahui penyebab naiknya jumlah kasus di Agustus 2022. Karena pengalaman kondisi pandemi COVID dan juga gangguan hati akut yang terjadi karena virus, mereka melakukan pengujian patologis atau penyakit karena mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, dan bahkan vaksin. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa semua yang diujikan tidak cukup berkorelasi untuk dapat menyebabkan gangguan pada semua korban, karena hanya menunjukkan angka di bawah 7%. Pada 5 Oktober 2022, pasca WHO merilis bahwa penyebab kasus serupa di Gambia adalah karena intoksikasi obat, arah investigasi kemudian berganti menjadi intoksikasi atau keracunan. Sebagai penanganan darurat, Kemenkes dan BPOM menarik semua obat sirup dan menginstruksikan dokter untuk menghentikan peresapan obat sirup. Setelah instruksi ini diberikan, jumlah kasus menurun secara drastis. Pemeriksaan darah, urin, dan biopsi ginjal mengungkapkan bahwa terdapat etilen glikol dan turunannya pada ketiganya. Kemudian, obat-obatan yang ada pada rumah anak yang menderita GGPA juga diperiksa. Ditemukan bahwa terdapat senyawa tersebut melebihi jumlah yang diizinkan. Setelah dilakukan pemeriksaan di 3 pabrik industri farmasi, ditemukan bahwa kandungan etilen glikol pada bahan baku obat jauh melebihi ambang batas 0,1%. Bahkan, ada yang mencapai 50%. Setelah penelusuran ini mengarah pada intoksikasi etilen glikol, dilakukan penggunaan fomepizole sebagai antidotum atau penawar intoksikasi etilen glikol. Setelah pemberian antidotum, tingkat kematian kasus menurun. Dari bukti-bukti inilah, Kemenkes, IDAI, dan BPOM kemudian menetapkan bahwa faktor risiko terbesar GGPA adalah intoksikasi senyawa berbahaya etilen glikol dan turunannya pada obat-obatan yang dikonsumsi. Etilen glikol dan turunannya, yaitu dietilen glikol dan etilen glikol monobutyl ether, adalah senyawa alkohol toksik. Etilen glikol tidak berwarna, tidak berbau, namun memiliki rasa manis dan biasanya digunakan sebagai bahan untuk menurunkan suhu beku cairan sehingga meningkatkan kelarutan. Efek toksik etilen glikol dapat mencakup sakit perut, muntah, diare, ketidakmampuan untuk buang air kecil, sakit kepala, perubahan kondisi mental, dan cedera ginjal akut yang dapat menyebabkan kematian. Sederhananya, kerusakan ginjal dapat terjadi karena metabolisme senyawa etilen glikol oleh alkohol dihidrogenase pada lambung yang akhirnya akan berubah menjadi asam oksalat yang tajam dan menyebabkan kerusakan pada ginjal. Saat ini, BPOM sudah merilis kembali daftar obat sirup yang ditarik dan sudah boleh diresepkan kembali karena aman dari cemaran etilen glikol serta turunannya. Linknya kami lampirkan di kolom deskripsi. Oke, ya, jadi itu ada 2 video ya yang berkenaan dengan tadi yang kelainan pada sistem depresi, ya terutama kelainan pada ginjal. Ya, oke, baik. Sekarang nih, kira-kira nih menurut kalian apa sih yang akan terjadi ketika ginjal tidak berfungsi dengan baik? Kira-kira apa nih yang akan terjadi? Oke, Angga. Izin menjawab. Menurut informasi yang saya ketahui bahwa ginjal berfungsi untuk membersihkan darah dari kotoran dan racun. Oke. Nah, kalau ginjal tidak bekerja, kemungkinan besar kotoran tersebut akan menumpuk di dalam tubuh yang akan membuat kita sakit. Oke, tepuk tangan dong buat oke, baik. Ada lagi? Oke, Naisha, boleh. Ginjal juga membantu mengeluarkan kelebihan cairan dari tubuh. Jika ginjal bermasalah, cairan bisa tertahan dan membuat bagian tubuh seperti tangan dan kaki bengkak. Oke, jadi bengkak ya karena cairannya nggak keluar. Oke, baik, tepuk tangan. Ada lagi mungkin? Ada, oke. Jika ginjal berperan untuk mengatur tekanan darah,
ya, tekanan darah bisa naik dan itu tidak baik untuk kesehatan. Oke, betul ya. Baik, terima kasih untuk penjelasan. Ada lagi. Tangan, siapa? Nggak ada, cukup ya. Oke, baik ya. Jadi ya betul ya tadi baik yang dikatakan oleh Angga, kemudian tadi oleh Naisha ya, juga sama siapa saya lupa ya. Oke, sama Nadia ya, bahwa tadi ya kata Angga, ginjal itu dia berfungsi untuk mengeluarkan racun, mengeluarkan kotoran yang ada di dalam darah, sehingga ketika tidak dikeluarkan maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik untuk tubuh. Ya, kemudian tadi Naisha juga mengatakan bahwa ginjal dia berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berlebih ya Naisha ya, sehingga ketika dia tidak dikeluarkan maka ini juga tidak baik untuk tubuh, mengakibatkan timbulnya pembengkakan ya, pembengkakan. Kemudian tadi kata siapa? Nadia. Ya, Nadia juga bahwa ginjal itu dia fungsinya itu untuk mengatur tekanan darah ya, sehingga ketika dia tidak berfungsi maka tekanan darahnya akan menjadi naik ya, jadi tinggi atau yang biasa disebut dengan hipertensi ya. Betul sekali ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi karena kalian kemarin udah belajar tentang fungsi-fungsi dari ginjal ya, jadi kalian tahu ya apa sih akibatnya ketika ginjal itu sudah tidak berfungsi lagi ya. Jadi betul ya tadi, jadi ini nih ada tadi betul yang dikatakan Angga, jadi ketika ginjal tidak berfungsi maka ini akan terjadi akumulasi zat beracun di dalam tubuh ya, karena ginjal itu fungsinya memang untuk membersihkan zat-zat yang beracun atau yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, ketika ginjal tidak berfungsi maka si zat-zat beracun ini dia akan tetap berada di dalam tubuh ya, maka ini akan menimbulkan satu penyakit yang jelas ya. Kemudian yang kedua bahwa ginjal itu tadi ya fungsinya itu untuk mengeluarkan cairan yang berlebih. Nah, sehingga ketika dia tidak dikeluarkan si cairannya, maka nanti di dalam tubuh nih antara cairan dengan eritrosit itu nanti di dalam tubuh itu tidak seimbang ya. Jadi jelas cairan yang berlebihnya itu harus dikeluarkan. Maka kalau tidak, apa yang terjadi tadi? Akan timbul pembengkakan dan lain sebagainya. Kemudian juga dia menimbulkan hipertensi, betul tadi ya, karena memang fungsi ginjal itu adalah mengatur tekanan darah. Maka ketika ginjal tidak lagi berfungsi, siapa yang mengatur tekanan darah? Tidak ada ya, makanya akan timbullah hipertensi atau tekanan darah tinggi ya. Selanjutnya fungsi ginjal yang lainnya apa coba? Bahwa ginjal itu membantu produksi eritrosit atau sel darah merah, betul ya, sehingga ketika ginjal tidak berfungsi apa akibatnya? Anemia teh naon? Kekurangan darah ya, betul, karena hemoglobinnya rendah ya, HB-nya rendah. Nah, jadi timbullah anemia karena tadi fungsi ginjal itu dia memang membantu memproduksi sel darah merah atau eritrosit ya. Kemudian juga nah, kalau udah anemia ya, sel darahnya rendah, kemudian otomatis oksigennya pun akan berkurang. Kalau oksigennya berkurang apa yang terjadi? Ya, kemudian di sini juga bahwa ginjal juga dia berpengaruh terhadap proses terhadap kekebalan tubuh ya, sehingga ketika ginjalnya dia sudah tidak berfungsi maka ini juga akan mudah terserang penyakit ya, kemudian juga gangguan kesehatan lainnya ya. Nah, ini akibat dari ginjal yang sudah tidak berfungsi. Nah, kalau keadaan ini terus dibiarkan nih, keadaan ini terus dibiarkan, maka lama-kelamaan ini akan menimbulkan satu penyakit yang disebut dengan gagal ginjal ya. Kalau udah gagal ginjal gimana dong Bu? Ya sudah, berarti ginjalnya itu udah gak bisa berfungsi lagi. Maka harus seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Maka harus dilakukan hemodialisis. Nah, hemodialisis apa sayang? Cuci darah ya. Hemodialisis itu adalah cuci darah. Jadi kalau ginjalnya udah gak berfungsi maka harus dilakukan cuci darah. Jadi untuk
membersihkan tadi ya, untuk membersihkan kuman, racun dan lain sebagainya. Karena nggak bisa dilakukan di dalam ginjal, maka harus dilakukan di dalam alat. Ya, alatnya apa? Ya tadi hemodialisis, ya hemodialisa. Ya, hemodialisis ini adalah satu proses pencucian darah yang dilakukan oleh alat karena ginjalnya sudah tidak berfungsi. Kemudian kalau tidak juga bisa lagi dilakukan dengan transplantasi ginjal. Oh, transplantasi ginjal kayak. Ya, donor ginjal atau cangkok ginjal. Jadi ginjalnya pakai ginjal punya orang lain ya, yang dicangkok ditanam di dalam tubuh kita ya. Nah, jadi ini makanya harus harus diwaspadai sekali. Kita harus benar-benar bisa menjaga kesehatan ginjal kita ya. Nah, kemudian di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi ini. Yang paling pertama itu adalah pola hidup yang tidak sehat ya. Jadi sebetulnya faktor utama yang menyebabkan ginjal kita rusak itu adalah pola hidup yang tidak sehat. Seperti apa sih Bu? Misalnya kurang minum ya, kurang minum, makan seblak turun ya. Apa saya? Begadang, betul. Olahraga tidak ya, istirahatnya tidak cukup. Kemudian juga makan makanannya yang banyak mengandung pengawet ya, kemudian penyedap rasa ya, pewarna, pemanis buatan dan lain sebagainya ya. Kemudian tadi minumnya seharusnya minum kita tuh sehari berapa banyak? 2 sampai 3 liter. Berapa gelas kalau dibikin ke gelas? 8. Sudah minum 8 gelas air putih. Minum banyaknya air apa? Es. Ya ini yang nggak baik. Es es kemasan yang pakai zat pewarna, pengawet dan lain sebagainya ya. Dan ini yang nggak baik dan ini akan merusak ginjal kalian. Bu, panas banyak minum, tapi minumnya bukan air putih ya, yang diminumnya air es ya. Nah, ini juga yang nggak baik ya. Jadi yang baik itu adalah minum air putih ya. Nah, ini adalah tadi ya, pola hidup yang tidak baik ini yang akan merusak ginjal kita. Kemudian yang kedua itu adalah infeksi virus atau bakteri ya. Jadi bisa juga ginjal kita rusak Bu, padahal udah hidup sehat, makannya udah benar, olahraganya udah cukup dan lain sebagainya, tapi kenapa kok bisa rusak? Mungkin disebabkan oleh faktor yang kedua itu adalah infeksi dari virus atau bakteri, atau juga mungkin faktor yang ketiga. Ini juga faktor ketiga ini nggak bisa dihindari ya, genetis ya, faktor keturunan. Karena memang ada juga beberapa penyakit kelainan ginjal yang diturunkan ya lewat gen tentunya ya, genetis tadi. Oke, baik ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, kemudian ini Ibu punya LKPD. Boleh nanti kalian amati dulu LKPD-nya. Kelompok 1. Kelompok berapa ini sayang? Zena. Oke, Tino. Oke, ini ada Ibu punya LKPD. Silakan LKPD-nya kalian amati dulu. Silakan diamati dulu, didiskusikan dulu dengan kelompoknya. Kemudian coba perhatikan ke depan. Sini Ibu punya artikel. Sebetulnya artikel ini di dalam LKPD kalian juga udah ada ya. Silakan artikelnya kalian scan. Bawa handphone kan? Bawa. Ya, bawa handphone. Silakan nanti artikelnya kalian scan, kalian baca dulu. Nih ada 3 artikel. Kemudian setelah kalian baca, kalian diskusikan nih sama teman kalian artikel mana yang akan kalian pilih untuk kalian analisis. Ya, nanti dari 3 artikel ini cukup kamu pilih satu artikel aja sesuai dengan minat kelompok kalian. Ya, sesuai dengan minat dan sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian. Artikel mana yang akan kalian pilih? Ya, paham ya? Oke, kalau sudah dibaca artikelnya, setelah dipilih, kemudian kalian analisis, jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, bisa dikerjakan sekarang? Bisa.
sebentar nih. Jadi nanti untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, kalian boleh sambil mencari literatur ya. Boleh cari literatur di buku paket atau mungkin di internet ya, nanya Mbak Google misalnya boleh. Atau mungkin ini ada link e-book yang udah Ibu buat. Ya, ini ada link modul ajar yang udah Ibu buat ya tentang sistem ekspresi. Boleh kalian scan barcode-nya, QR code-nya, boleh kalian scan untuk dijadikan bahan referensi juga boleh. Ya, silahkan mulai bekerja dari sekarang. Ya, silahkan mau di-scan, boleh. Yuk, silakan. Bisa scan. Kalau nggak jelas kamu boleh ke depan nggak apa-apa. Ada e-booknya bisa buka. Ayah kuota. Kita buka bukunya sambil didiskusikan. Mau pilih yang mana? Kasus berapa? Kasus 3. Oh iya, buat kalian yang sudah mulai memahami materi ini, boleh kalian sambil menginformasikan ke temannya yang masih belum paham, ya. Jadi kalian berperan sebagai tutor sebaya buat temannya yang belum paham, ya. Boleh nanti sambil belajar bareng kalian sambil mendiskusikan dengan temannya. Si Aldi geus ngerti, cenah Aldi boleh nih nanti ditularkan nih ke temannya. Ya. Ayo, sudah sambil di waktunya 10 menit aja ya, cuma 4 pertanyaan kan ya? Ya, cuma 4 pertanyaan 10 menit selesai? Awan, buat kamu.
Ayo diskusi lagi soal apa ya sih? Nah, diskusi nah si Labio ngerjakeunna sendirian. Cari jawaban. Udah selesai belum? Ya, sudah. Sedikit lagi. 3 menit lagi lah ya. Ya Allah panas sekali. Udah selesai? Selesai. Oke, baik. Kalau udah selesai, ada yang udah selesai? Ya, kalau udah selesai, sekarang kita presentasikan. Yang udah selesai dulu aja ya, yang presentasinya ya. Kalian temennya yang belum selesai. Oke, baik. Yang udah selesai kelompok mana? Oke, kelompok 5. Iya. Oke, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pepatah mengatakan, kata kata saya
pertanyaan yang ketiga, apakah skabies hanya diderita anak pesantren? Apa yang bisa meningkatkan resiko kita terkena skabies selain karena kebersihan lingkungan? Skabies tidak hanya diderita oleh anak pesantren, siapapun dapat terinfeksi, terutama dalam kondisi padat atau tidak bersih. Resiko meningkat karena kontak dekat dengan orang yang terinfeksi atau penggunaan barang pribadi bersama. Kenapa sih anak santri sering terkena skabies? Karena kan anak santri itu kalau misalkan mandi, mereka satu kamar mandi bersama-sama ramai-ramai. Nah, jadi itu tuh dia tuh akan lebih mudah terkena skabies. Nah, yang keempat, upaya apa saja yang dapat dilakukan agar mencegah penularan penyakit skabies? Nah, upaya yang kita bisa lakukan yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, tidak berbagi barang pribadi seperti handuk dan pakaian. Jadi kalian jangan pernah membagi pakaian ataupun handuk bersama teman. Dan yang terakhir, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Oke, cukup. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, jadi yang diutarakan oleh Siti Albina itu adalah kelainan pada kulit, ya, pada sistem ekresi, sistem ekresi pada kulit, ya, yang dijelaskan oleh Siti Albina. Oke, baik. Selanjutnya kelompok siapa lagi? Siap, saya boleh. Kelompoknya Aljina. Malam-malam pergi ke pasar malam tanpa menunaikan salat. Seizinkan saya mulai dengan salat yang menjawab semoga jodohnya segera mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aljina Alexandra. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kewaspadaan pneumonia misterius di Kota Semarang. Dari artikel di atas, apa aja sih permasalahan dari artikel tersebut? Nah, di artikel tersebut menjelaskan tentang peningkatan kasus pneumonia misterius pada anak-anak. Nah, khususnya di Kota Semarang, teman-teman. Dengan penyebab yang belum diketahui sepenuhnya oleh masyarakat terdekat serta kekhawatiran akan penularan penyakit tersebut di kalangan masyarakat di daerah Kota Semarang. Terus selanjutnya, apa aja sih penyebab penyakit pneumonia tersebut? Nah, di artikel di atas menjelaskan tentang disebabkan oleh berbagai patogen seperti Mycoplasma, pneumonia, RSV atau respiratory syncytial virus, adenovirus dan virus influenza. Selain itu, ada laporan pneumonia misterius yang belum diketahui penyebab pastinya di dunia itu. Terus yang ketiga, bagaimana cara penularan penyakit pneumonia? Apakah penyakit pneumonia sama dengan COVID-19? Nah, pneumonia ini ditularkan melalui droplet. Apa sih itu droplet? Droplet itu percikan batu atau bersin dari orang yang terinfeksi. Nah, terus apa sih bedanya pneumonia sama dengan COVID-19? Meskipun ada gejala yang mirip, pneumonia dan COVID-19 disebabkan oleh patogen yang berbeda, namun keduanya menyerang saluran pernapasan. Terus yang keempat, upayanya apa aja sih yang dapat dilakukan?
Kemudian di sini juga dibahas biasanya gagal ginjal ini terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki dengan usia kebanyakan 45 tahun dibandingkan dengan usia anak-anak. Kemudian penyebab penyakit gagal ginjal kronis ini salah satunya adalah akibat pola hidup yang tidak sehat. Bisa disebabkan oleh bakteri atau virus, jarang mengonsumsi buah dan sayur. Di sini teman-teman ada tidak yang jarang sekali mengonsumsi buah dan sayur? Banyak. Mulai dari sekarang konsumsilah ya buah dan sayur, meskipun kalian tidak suka, tapi kalian harus mengonsumsinya seminimal mungkin. Kemudian akibatnya apa sih yang menjadi penyebab gagal ginjal itu adalah jarang berolahraga, sering bergadang, kurang minum air putih, sering merokok, sering mengonsumsi obat-obatan terlarang. Bisa jadi karena faktor genetik atau keturunan dan lahir secara prematur. Kemudian saya akan menjelaskan proses yang terjadi sehingga ginjal dapat mengalami gangguan pada fungsinya terkait dengan proses pembentukan urin. Yang pertama itu dehidrasi, yaitu keluarnya banyak cairan. Oke teman-teman, izin melanjutkan ya pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana proses yang terjadi sehingga ginjal dapat mengalami gangguan pada fungsinya. Kaitkan dengan proses pembentukan urin. Yang pertama itu dehidrasi, yaitu keluarnya banyak cairan yang dapat membahayakan bagi tubuh. Kemudian terbentuknya batu ginjal yang biasanya itu kita tuh merasa kembung, merasa begah dan merasa sakit di bagian sisi kiri dan kanan pada bagian perut. Kemudian menjadi infeksi ginjal. Terus ada juga proses glomerulonefritis, yaitu saluran ginjal yang berfungsi untuk menyaring mengalami peradangan. Dan terakhir yaitu berubah ke kondisi gagal ginjal. Apabila gagal ginjal tidak segera diobati, maka akan berubah ke proses gagal ginjal yang disebut dengan gagal ginjal kronis. Dan yang keempat yaitu mengapa lebih banyak perempuan yang menderita penyakit ginjal kronis dibandingkan dengan laki-laki? Yang pertama itu karena struktur anatominya teman-teman. Saluran kemih pada perempuan itu lebih pendek dibandingkan dengan laki-laki. Biasanya perempuan itu mengalami menstruasi dan gampang sekali mengalami anemia. Maka dari itu biasanya tidak jarang apabila perempuan sudah mengalami anemia, kesananya akan mengalami gagal ginjal. Yang kemudian biasanya karena penyakit, yaitu penyakit kanker serviks yang terjadi pada perempuan. Terus kemudian ada akses perawatannya. Biasanya perempuan itu lebih mengutamakan kecantikan dibandingkan dengan kesehatan. Contohnya yaitu diet secara ekstrim, tidak memperhatikan kesehatannya. Gimana aja deh, yang penting badan saya kurus, saya terlihat cantik dan saya terlihat ramping di mata-mata pria-pria seperti kalian misalnya. Kemudian kan kalau laki-laki itu kan sering memperhatikan kesehatannya ya. Biasanya mengonsumsi makanan-makanan yang berlemak supaya terbentuk otot-otot. Nah, kemudian ada juga tingkat kesadaran. Biasanya perempuan itu mengira bahwa sakit perut pada bagian sisi kiri dan kanan disebabkan oleh menstruasi. Padahal ada kemungkinan itu merupakan suatu gejala terjadinya gagal ginjal. Biasanya kan pada laki-laki kalau sakit perut
ini sakit perut kenapa ya? Gitu. Kan laki-laki tidak mengalami menstruasi, jadi laki-laki itu masih sadar dan memeriksakannya ke kesehatan. Terus kemudian ada perjalanan penyakitnya yang melambat. Terus ada keluhan timbul apabila fungsi ginjal sudah amat rendah. Tuh, pada perempuan mah kalau misalnya ginjalnya sudah lemah baru merasa sakit. Dan biasanya juga pada kondisi kehamilan. Pada kondisi kehamilan itu perempuan rentan sekali mengalami gagal ginjal. Yang terakhir ada upaya apa saja yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit gagal ginjal. Yang pertama tentunya menjaga pola hidup sehat, tidak mengonsumsi makanan yang berlemak ataupun makanan yang membahayakan seperti apa? Seblak, mie, gorengan, dan lain sebagainya. Kemudian hidrasi yang cukup, minum air putih ya teman-teman. Minumlah air mineral yang baik, makan karbon dioksidanya. Kemudian mengontrol tekanan darah, jangan mudah marah-marah ya, apalagi marah sama pasangan, ntar darah tinggi dong. Kemudian mengelola diabetes, hindari obat terlarang, jangan merokok ya, hindari merokok, terutama pada laki-laki. Kemudian rutin memeriksakan kesehatan, menghindari kebiasaan merokok dan minuman beralkohol. Sekian presentasi dari saya. Presentasi dicukupkan di sini karena kalau di sana dia sudah bahagia bersamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, karena tadi udah ada yang mempresentasikan semua kasus kebetulan ya. Tadi kasus 1 udah, kasus 2 udah, kasus 3 juga udah. Ya, mungkin cukup aja untuk presentasinya. Oke, baik, dari hasil presentasi ketiga teman kalian tadi, apakah ada yang mau memberikan umpan balik? Baik Ibu, terima kasih. Saya akan memberikan umpan balik terhadap kasus 1 yang dipaparkan oleh rekan saya. Kita tahu bahwa penyakit ginjal itu sangat serius dan banyak di Indonesia yang terkena. Menurut Dr. Sandra, ada sekitar 42.000 orang yang meninggal karena penyakit ginjal setiap tahunnya. Itu adalah angka yang sangat besar. Dan ada banyak alasan mengapa orang terkena penyakit ginjal. Misalnya, kita tidak kurang bergerak, tidak cukup makan sayur dan buah, atau malah terlalu banyak makanan yang tidak sehat seperti makanan cepat saji, merokok, dan minum obat-obatan yang tanpa resep juga bisa bikin ginjal kita jadi sakit. Jadi kita harus lebih peduli dengan apa yang kita makan dan lakukan itu setiap hari. Oke, baik, tepuk tangan. Siapa namanya? Lutfi, Bu. Lutfi. Oke, baik. Ada lagi yang mau memberikan umpan baliknya? Oke, sayang, boleh. Saya ingin menambahkan dari kasus 1, pernyataan bahwa angka kematian akibat penyakit ginjal mencapai 42 orang per tahun. Menambahkan berapa? 42.000 orang. Betapa pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit ini. Banyak orang yang mungkin tidak menyadari bahwa gaya hidup mereka dapat berkontribusi pada perkembangan penyakit ginjal. Edukasi yang lebih baik mengenai faktor risiko dan tanda-tanda penyakit ginjal harus menjadi prioritas dalam program kesehatan masyarakat. Oke, baik. Tepuk tangan lagi buat teman-teman. Siapa, Nak? Oke, baik. Ada lagi? Baik Ibu, Oke, siap. baik Ibu, saya akan menambahkan umpan balik terhadap kasus 2 yang telah disampaikan oleh rekan saya. Artikel ini mengajak kita untuk menghargai pengalaman Santi sekaligus
sekaligus mendukung mereka dalam menjaga kesehatan. Dengan pengalaman yang tepat, kita bisa merubah stigma yang lebih baik dan pada akhirnya menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk belajar dan berkembang. Semoga diskusi ini dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan di kalangan santri serta masalah lingkungan kesehatan di pesantren. Ada lagi nggak atau cukup? Ada lagi. Oke, terakhir ya. Baik Ibu, saya akan memberikan umpan balik terhadap kasus 3 yang telah dipaparkan oleh teman saya. Sebagai siswa, kita perlu memahami bahwa kesehatan adalah hal yang sangat penting. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan, terutama agar terhindar dari penyakit pneumonia, yaitu dengan menjaga kebersihan, makan makanan yang sehat, olahraga secara teratur, vaksinasi, serta tetap waspada terhadap gejala penyakit. Oke, baik. Terima kasih ya udah memberikan umpan balik. Siapa nih namanya? Aisyah. Oke, baik. Terima kasih. Ya betul ya tadi bahwa dari ketiga kasus ini jelas bagaimana sih cara kita untuk menghindari supaya tidak terkena penyakit tadi ya, salah satunya ya tadi ya dengan menjaga pola hidup, ya hidup sehat, itu sih yang paling utama ya. Oke, baik, sekarang kita lanjutkan. Ibu punya satu game nih. Kita game dulu ya, karena biasanya kalau siang itu suka ngantuk ya. Biar nggak ngantuk kita akan bergerak dulu nih. Bergerak, kita nggak dulu ice breaking. Ini ada games dulu yang berkenaan dengan sistem ekspresi tadi. Kalau kita kan mau tulisan. Ada tutupnya nggak sih? Bil? Ada tutupnya nggak? Yo, cepat pasangin. Oh ya, sambil yang lainnya bantu pasangin ininya di bawah. Yo, agak cepat ya. Pasangnya di sini aja nih. 1, 2, 3. Kelompok 1, 2, 3 depan. 4, 5, 6 belakang. Nah, mau pakai perkalian dibuka nggak? Nggak usah. Nah, di belakang aja, di situ. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah. Oh iya, ini buka. Nah, begitu. Ayo dong, cepat. Gak usah dibuka juga kayak gini aja. Masih di sini ya. Nih, 1, 2, sini. Ini 1, 2, 3. 3 mana 3 deh? Sebelah sana tuh. Udah, oke. Gak usah lama. Udah, gitu aja. Siap? Semuanya di belakang. Berkumpul dengan teman satu kelompoknya. Ya. Jadi perhatikan instruksinya. Ini ibu punya kelompok 1 majelis, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, instruksinya perhatikan. Di dalam amplop itu ada nama penyakit
ada nama penyakit atau kelainan pada sistem ekskresi, ya, baik itu pada ginjal, pada hati, paru-paru, ataupun pada kulit. Kemudian tugasnya kamu tempelkan nama penyakitnya dan penjelasannya, itu harus sesuai, ya. Kemudian tempelkannya dan hello, perhatikan, tempelkannya satu-satu sambil kalau kamu mau menempelkan sambil kamu lompat ikutin telapak kaki. Kalau ke sana berarti balik sana. Kalau satu berarti angkat satu, gitu ya. Paham ya? Oke, siap. Nanti kalau pokoknya semuanya startnya di belakang. Kamu kalau yang mau kesini lari dulu, baru nanti lompatnya di sebelah sini. Ya, siap. Sambil didiskusikan kira-kira penyakit ini keterangannya apa. Nanti ibu kasih waktu yang sama, siapa yang paling cepat. Ya, oke, siap. Siap. Oke, siap ya. Bisa dimulai dari sekarang. Yang lompatnya gantian. Ya. Yo, siap. Kamu atur posisi di mana yang nyaman. Ayo, siap. Dimulai dari sekarang. Yo. Lompatnya yang benar. Kalau udah ke belakang, kalau udah nggak ke belakang, udah ada yang di depan. Yang udah ke belakang, yang udah ke belakang lagi. Hello. Yang udah ke belakang lagi. Satu-satu. Oke, cukup ya. Cukup. Oke, baik, kita lihat nih. Udah, cukup. Oke. Yang paling lengkap kelompok mana nih? Yang paling lengkap ini kelompok berapa? Satu. Yang udah lengkap kelompok. Ini kelompok? Kelompok 2. Ini kelompok berapa? Tiga baru satu. Ini kelompok. Yang udah lengkap itu kelompok 1. Kelompok 1, kelompok berapa? 2, 1, 2, sama 5. Bener gak nih? Bener? Oke, sama kelompok 5. Oke, tepuk tangan dong. Oke, baik. Rapikan lagi. Yo, cepat. Nanti dibereskan. Yo, duduk lagi di tempatnya. Terakhir nih, sebelum kita akhiri, kita melakukan proses dulu ya, untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari, ya. Jangan berebut, ini ada 3 paket, tapi jangan berebut. Ajis.
baik, silakan kerjakan cukup 10 menit ya. Ya, Bu. Kalau ada yang sudah selesai, boleh. Gak usah tengok-tengok temennya, karena soalnya juga berbeda kan dengan temennya ya. Jadi gak usah tengok-tengok. Udah? Cuma 10 soal PG gampang ya. Oke, udah boleh kumpulin. Udah semuanya? Sudah. Ya. Kalau sudah ya, udah semuanya? Oke, kalau udah kita pegangan dulu ya. Karena kalian masih ada berapa jam lagi nih ke belakang, kita ice breaking dulu ya. Kita pegangan dulu nih biar tambah semangat ya, karena nanti ke depannya masih ada berapa jam lagi. Biasanya setelah istirahat ngantuk ya, biar nggak ngantuk, biar tetap semangat, kita ice breaking dulu semuanya. Ibu minta dulu. Ikuti ya. Oke, semuanya harus gerak. Semuanya harus gerak. Ya.
Gimana sih perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran sistem ekspresi ini? Seru ya. Wah, boleh ada yang mau merefleksikan? Oke, mau. Oke, gimana deh? Terima kasih ya Ibu. Ya. Pelajaran hari ini luar biasa. Luar biasa. Dari penyampaian materinya pun mudah dipahami dan sangat menarik. Apalagi metode pembentukan kelompok ini mengajarkan saya bahwa komunikasi dan membagikan pendapat itu lebih penting. Dan juga di sini saya bisa berperan aktif dalam suatu kelompok. Oke, terima kasih. Boleh, satu lagi. Boleh. Najwa. Saya senang sekali sama kalian hari ini. Saya Siap. belajar bahwa ternyata gambar ekspresi tubuh itu berpengaruh bagi tubuh. Saya jadi mengerti bahwa sangat penting sekali dengan cara ginjal dan menjaga pola makan seimbang. Oke, tepuk tangan. Mungkin masih ada? Masih ada, oke. Ya. Terima kasih buat pembelajaran hari ini. Saya belajar bahwa ternyata gangguan ekspresi dapat mengganggu keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Ini sangat penting karena dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Saya menjadi lebih sadar tentang pentingnya menjaga kesehatan ginjal dan mengenali gejala-gejala awal gangguan ekspresi. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Di akhir nih, apa sih yang dapat kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Apa nih? Oke, Alvina memberikan kesimpulan. Sistem ekspresi berperan penting dalam pengeluaran zat sisa. Maka, ketika sistem ini terganggu, akan menimbulkan berbagai penyakit. Oke, siap. Ya, betul ya. Tadi Alvina mengutarakan bahwa sistem ekspresi itu adalah berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Ya, maka ketika dia tidak dikeluarkan, maka dia akan menjadi satu gangguan buat tubuh. Ya, baik, ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Oke, belum lagi, diborong belum. Oke, teman-teman semuanya, jika kita ingin terhindar dari penyakit gagal ginjal kronis di usia muda, mulailah melakukan pola hidup yang sehat dengan tidak merokok, makan buah dan sayur, dan tidak mengonsumsi obat-obatan. Oke, siap. Tepuk tangan dong. Betul ya, jadi yang paling utamanya itu kita harus menjaga pola hidup sehat. Pola hidup yang sehat. Ya. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas sistem pernapasan. Jadi nanti di rumah boleh kalian nanti baca-baca dulu untuk materi sistem pernapasannya. Ya. Oke, baik. Mungkin cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas segala partisipasinya, keaktifannya. Terima kasih ya. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.